Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat kita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang kisah Sunan Derajat dalam tembang Pungkur saat menghadapi preman sakti Mandraguna. Sunan Derajat adalah salah satu sosok dari kesembilan wali yang mempunyai banyak karamah. Sunan Derajat yang mempunyai nama asli Raden Qasim yang lahir pada tahun 1479 Masehi. Semasa kecil Sunan Derajat sering dipanggil dengan sebutan Raden Syarifuddin. Sunan Derajat juga merupakan salah satu putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan masih saudara dari Sunan Bonang. Ibu Sunan Derajat bernama Dewi Condrowati atau biasa disebut oleh masyarakat dengan sebutan Nyai Ageng Mandila. Jika kita tarik nasab ke atas, maka akan kita temukan bahwa Sunan Derajat masih keturunan dari Syekh Jamaluddin Akbar atau biasa disebut dengan Syekh Jumadil Kubro. Karena masih keturunan dari ulama-ulama, maka tidak heran Sunan Derajat pakar di bidang agama dan budaya. Kembali ke sejarah Syekh Jumadil Kubro dan Sunan Ampel, mereka adalah tokoh ulama sekaligus tokoh budaya yang sangat disegani oleh masyarakat. Sejak kecil Sunan Derajat dididik oleh ayahnya tentang ilmu agama. Namun tidak sampai di situ, Sunan Derajat juga disuruh oleh ayahandanya untuk bisa belajar ilmu agama dan budaya bersama dengan Sunan Gunung Jati. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati merupakan murid dari Sunan Ampel yang tidak lain adalah ayah Sunan Derajat. Proses pembelajaran dilakukan di pesantren, seperti apa yang telah dilakukan oleh Sunan Ampel. Setelah Sunan Derajat cukup menimba ilmu bersama Sunan Gunung Jati, kemudian Sunan Derajat menikah dengan putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufia. Sunan Derajat karena termasuk putra Sunan Ampel yang termasuk anggota dari Wali Songo, Sunan Derajat juga merupakan tokoh penyebar Islam di tanah Jawa. Ketika berdakwah, Sunan Derajat masih menggunakan metode dakwah yang diajarkan oleh ayahnya, yakni dengan mengedepankan aspek humanis dan menghargai budaya yang sudah ada di Jawa. Dengan metode tersebut, maka tidak heran banyak masyarakat yang masuk Islam. Tidak hanya itu, karena Sunan Derajat merupakan anggota Wali Songo, maka ia juga mempunyai karamah. Sunan Derajat adalah salah satu sosok wali yang sangat mengagumi musik tradisional. Kekagumannya membuat Sunan Derajat belajar dan terus belajar supaya bisa memainkan musik tradisional seperti gamelan. Setelah ia mulai belajar memainkan musik tersebut, kemudian Sunan Derajat menggunakan alat musik tersebut sebagai salah satu alat untuk berdakwah. Karena penggemarannya memainkan musik gamelan dan membuat masyarakat terkagum-kagum, pada akhirnya ada seorang preman yang sakti mandraguna bernama Durat Moko. Seorang preman tersebut tidak menyukai dengan sikap Sunan Derajat yang telah mempengaruhi masyarakat untuk masuk Islam. Suatu hari, ketika Sunan Derajat memainkan gamelan, kemudian datanglah seorang preman. Kala itu Sunan Derajat sedang mainkan musik gamelan dengan membawakan tembang yang ia sukai, yaitu tembang Pungkur. Tembang Pungkur adalah tembang yang di dalamnya terdapat makna-makna Al-Quran yang dikemas dengan bentuk serat. Melihat perlakuan preman yang tidak sopan dan sering meneguhkan masyarakat, pada akhirnya Sunan Derajat berniat untuk memberikan pelajaran kepada preman itu.
Ketika Sunan Derajat telah menerima laporan banyaknya masyarakat yang telah dirugikan atas perilaku yang dilakukan oleh preman, selanjutnya Sunan Derajat memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Gurat Ngoko. Setelah preman berhasil ditangkap, kemudian Sunan Derajat memberikan nasihat dengan memainkan kembali tembang pungkur. Tembang tersebut kemudian dimainkan sekali dua kali sang preman biasa saja. Seolah-olah nasihat Sunan Derajat tidak didengarkan dan bahkan diabaikan. Kemudian Sunan Derajat memulai kembali yang ketiga kalinya. Ketika ia baru memulai menembang, akhirnya sang preman tersebut dengan seketika teriak kesakitan dan seolah-olah seperti orang kesurupan. Kejadian kemunculan karomah Sunan Derajat tersebut disaksikan oleh banyak masyarakat. Pada akhirnya preman tersebut merasa malu atas kekalahannya. Kemudian sang preman mengakui kekalahannya dan ingin berguru kepada Sunan Derajat. Tidak lama kemudian preman tersebut masuk Islam di hadapan langsung Sunan Derajat. Melihat kejadian tersebut, masyarakat semakin berdatangan untuk masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.